Apa kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Ini ngomong-ngomong, memang kedatangan saya ke sini dari New BPMKS Channel ingin mengenalkan player-player Pak Anas yang kemarin itu sempat jadi tontonan di lapak New BPMKS. Nah, terus ini player-player yang siap tempur itu ada berapa, Mas? Ya, alhamdulillah player kami yang siap untuk tempur di laga berikutnya ini saya siapkan ada 4. Itu apa aja, Mas? Yang pertama Dekleng Dekleng. merah pelampik itu loh. Ya. Terus yang kedua CM yang kemarin mendapatkan juara 1 di event BPMKS. Terus yang ketiga Patimura. Patimura. Ya, Kelirnya apa, Mas? Patimura itu Jalan Pelampik. Jalan Pelan. Ya. Terus yang keempat burung milik Bos Pakoh. Oh, Coklat. Bos Fako. Ya, coklat. Namanya apa itu, Mas? Itu saya kasih nama Revolusi. Revolusi. Ya. Ya, kemarin sempat menggegerkan di lapak New BPMKS ini yang namanya JM. Yang namanya JM itu shootnya itu terus masuk kolongnya itu luar biasa. Itu terahan sendiri atau gimana, Mas? Atau beli gitu? Alhamdulillah itu hasil ternakan sendiri. Hasil ternakan sendiri. Jadi saya beli indukannya itu dulu dari Temanggung. Terus kemudian saya cross dengan betina yang dulunya masih darahan safir. Darah safir Ya, punya sendiri punya berarti. sendiri. Terus saya cross, alhamdulillah keluar JM. Yang kedua adiknya juga. Itu memang ya lumayan lah, Mas, lumayan. Ini berarti teman-teman New BPMKS ini lagi berkandang di rumah Bapak Anas. Terus ngomong-ngomong, ini kalau main burung itu dari tahun berapa, Mas? Sebenarnya kalau main burung itu dari kecil ya, dari kecil dari SD sudah main burung. Cuman saya aktif dan tahu burung kelas lapak itu sekitar tahun 2002 itu sudah mengenal lapak. Ya. Waktu itu di KUD Kecamatan Kejajar, dan saya berlanjut terus gabung dengan timnya almarhum Bapak Haji Sabto Yuwono. Waktu itu ada beberapa player, ada 8 player milik almarhum Bapak Haji Sabto yang jadi andalan. Terus saya gabung, waktu itu saya masih biasa main-main di situ. Setelah almarhum punya legend ya yang namanya Oleng, itu baru saya ada aktif di situ. Aktif di situ sempat waktu itu sering sekali, Mas, saya istilahnya mendapatkan juara 1, 2, 3 itu sering. Kadang 1, 2, 3 itu istilahnya didapatkan sendiri, itu ya sudah pernah. Berarti dulu itu kalau silsilahnya Pak Haji Sabto legend ya? Ya, waktu itu bupatinya Pak Trimawan Nugrohadi itu sempat sampai sampai dibilangin bahwa burung legendnya Wonosobo itu Oleng. Itu waktu itu ya lumayan booming waktu itu. Terus saya istirahat sebagai almarhum sudah wafat. Saya mulai bikin kandang sendiri setelahnya seperti itu. Berarti masih, kalau ternakan itu masih ada darah uling atau enggak sekarang, Mas? Di tempat saya ada 1, bukan anak, cuman cucu Oling masih ada 1.
Ya, sekarang masih, walaupun kadang 1 tahun baru saja membuai. Saya nunggu itu berapa? Ada 6 tahun baru saja keluar betina satu, Mas. Ya. Berarti dulu sempat di almarhum Pak Haji Sabto sempat ngeber ya Mas sampean. Ya, Nah, sempat ngeber. Ini teman-teman Pak Anas ini sempat ngeber di dulu pas Pak Haji Sabto main burung. Sekarang sudah punya kandang sendiri ya. dan burungnya bagus banget. Nah, ini Pak Anas boleh diperkenalkan playernya satu persatu. Boleh, Mas. Sambil jadi saya ambil ya. Iya. Ini player dari Pak Anas. Satu mau diperkenalkan semua. Barangkali teman-teman maksudnya mau pengen tahu karakter dan burungnya, silakan nanti saya ngobrol-ngobrol sama Pak Anas. Ini yang namanya apa Mas? Ini yang namanya Patimura, Mas. Ya, Nah, yang namanya Patimura. itu rampasan berapa kali Mas? Ini 2 kali, 3 jalan ya, 3 jalan. Mulai jalan 3. Ya udah 3 jalan. Ini udah pernah prestasi apa belum Mas? Ya, alhamdulillah. Jadi pas waktu itu rampasan 1 kali, latih kita istilahnya berhasil, latih sudah sampai finish ya. Terus kemudian di giliran berikutnya memang sengaja saya tes mentalnya di Galatama kecil-kecilan. Nah, di Galatama kecil-kecilan waktu itu alhamdulillah sudah prestasi 2 kali. Nah, sehabis hilang itu udah prestasi lagi atau belum Mas? Jadi hilang di lapak mana Loji Temanggung itu kan hilang 4 kali. Karena saya mau ikut ngetes mental di lapak luar, itu saya hilang sekitar 4 bulan, terus kembali sekitar 1 bulan. Sekarang saya ganti betina, alhamdulillah baru kemarin sekitar setengah 20-an hari kemarin ya, ini sudah prestasi lagi di Galatama kecilan. Kalau bahasa kitanya ya jagungan gitu. Berarti karakter dari ini gimana Mas? Karakter terbangnya stabil tinggi. Terus yang bagus los 1, 2, 3-nya tembus, 3-nya ngehop. Ini barangkali ini pada penasaran, teman-teman pada penasaran. Ini udah ada anaknya belum Mas? Belum. Jadi memang mungkin kalau saya sudah mantap, kita turunkan di medan-medan besar, misalnya medan-medan besar, nanti sekiranya mentalnya bagus, kemudiannya hokinya ada, baru kita kepikiran ke situ Mas. Ya. Terus selanjutnya player yang namanya apa Mas? Biar teman-teman sekalian tahu player dari Pak Anas itu ya. Itu yang namanya apa Mas? Ini yang namanya degleng. Yang namanya degleng. Ini teman-teman yang namanya degleng ini kelirnya ini merah. Ada putihnya di atas kepala, itu ada putihnya. Itu udah buat event di mana aja Mas? Event sudah 2 kali event ya. Event waktu itu di mana, di kayaknya di Lengkong ya Lengkong, Mas? benar, di Lengkong. Waktu itu di Lengkong pas di event UNMAC. Ya, UNMAC. Alhamdulillah Mas ini terbang sampai pinggir, artinya sampai 8 besar.
Dan kalahnya bukan kalah karena ketembak, namun pas waktu itu sudah sekitar jam 5 sore, kabut sudah mulai turun Ya. di lapan besar, ini masuk kabut, nggak kepantau. Oh, berarti nggak kepantau Ya, terus. nggak kepantau. Oh ya, ya. Berarti udah ini ya, berarti masuk di event New Nmax satu kali langsung Ya, minggir. ya. Ini kalau ini karakternya bagaimana Mas? Kalau karakternya ini satunya bagus, duanya agak kurang, cuman eksekusi tiganya rata-rata Tiganya ya, nembak. ya di masuk kolongnya ini selalu nembak. Kalau ini terahan, kalau Deglang ini terahan apa ini Mas? Apa sama apa gitu? Kalau Dekleng terah teman dari Temanggung juga, jantannya ya. Jantannya. Nah, terus kemudian betiannya dari mana ini? Dari teman, tapi satunya lagi. Oh, Jadi berarti intinya ini terahan dari Temanggung. oh terahan dari Temanggung ini. Ini kalau Deglang ini terahan dari Temanggung. Ini losnya sangat bagus, terus eksekusinya itu luar biasa. Terus boleh dikenalkan lagi Mas? Nah ini yang kalian tunggu-tunggu, yang teman-teman tunggu-tunggu ini, saya tahu ini yang namanya JM. Ya. Ya benar Mas. Benar. Ini yang namanya JM hasil kebun sendiri. Ini asli terah Temanggung sama jadinya terahan Safir. Terahan Safir, terahan sendiri ya Mas. Iya, iya. Mungkin teman-teman sedulur-sedulur penggemar merpati kolong, kalau karakternya ya ini memang satunya kurang. Ini satunya kurang, tapi dua tiganya eksekusinya bagus sekali. Kemarin yang sempat menggegerkan di lapak New PPMKS ini yang namanya JM ini, yang namanya JM ya, sempat geger itu masuk kolongnya luar biasa. Itu karakternya itu bagaimana Mas? Berarti karakter lambung atau standar gitu? Ya seperti saya bilang tadi, kalau terbangnya memang tinggi. Jadi terbangnya memang tinggi, tapi satunya itu kadang ini nggak mau kalau dia harus turun sendiri. Tapi kalau misalnya musuh itu sudah nggak mau turun sendiri, ya di atas kepala dia turun sendiri. Tapi kalau musuh nggak mau turun dari sekitar jam 10-11, dia masih maju. Kalau musuhnya itu tidak turun sendiri, baru dia ngikuti di belakang, terus eksekusinya masuknya kolong, nembak gitu ya. tembak terus. Nah kemarin yang saya pas nonton itu memang eksekusi dari JM ini sendiri, ini masuk kolongnya luar biasa. Bang, dari beberapa kali terbang itu draw 3 kali ya Mas? Draw 3 kali ini. 2 kali Mas. 2 kali. 2 kali draw. Ya mungkin teman-teman atau sedulur-sedulur penggemar merpati kolong bisa lihat di channel New PPMKS. Kalau mau lihat seperti apa sebenarnya JM itu bisa dilihat di YouTube New PPMKS. Nah ini teman-teman, kalau memang mau lihat eksekusi dari JM, ini sudah diupload di YouTube channel New PPMKS. Yang belum subscribe, yang belum like, komen, jangan sampai ketinggalan event-event selanjutnya. Terus apalagi Mas? Player handal dari Pak Anas. Maaf teman-teman, ini belum player sebenarnya. Ini latihan, tapi alhamdulillah sudah start. Ini karakternya ninggalawan.
Tinggal lawan Tinggal itu lawan. berarti start duluan. Start berarti. duluan. Pokoknya kalau dari finish terbang nanti di pertengahan sudah mulai lepas dari lawan. Iya. Lepas dari lawan dia meluncur. Istilahnya ninggalnya ya lumayan jauh lah, lumayan jauh. Berarti tetap karakternya stabil atas ya Mas. Stabil. Maksudnya stabil enggak standar gitu Ya, kan. stabil. Stabil. Sprintnya yang bagus. Sprintnya yang bagus. Berarti ini rencana mau buat event-event itu berapa giringan lagi Mas? Ya mungkin 3-4 giringan baru kita keluar. Sementara kita apa ya, maksimalkan latihan sampai kelihatan bagaimana dia apa fisiknya, Oh, iya. terutama fisiknya bagaimana. Kita amati terus perkembangan setiap giringan. Kalau sekiranya nanti kalau sudah mumpuni tentang masalah fisik, baru kita keluar. Kalau ini mau tanya Mas, kalau Pak Anas itu player handal-handal ini di Jombi sendiri atau enggak Mas? Bukan. Saya memang dulu waktu Jombi di almarhum Bapak Jatto di event-event sepeda, waktu itu kan, kalau sekarang mobil mungkin ya, di event-event sepeda memang saya pernah mendapatkan itu, tapi sekarang saya sudah untuk Jombinya sudah serahkan kepada saudara Prastio Oh, yang menurut berarti saya yang memang kemarin cocok. Jongki JM itu, Ya, yang kemarin Jongki JM itu namanya Tio ya, Prastio. Prastio. Ya. Memang itu pas di Jongki Mas Tio itu memang luar biasa. Ya. Shootnya itu terus eksekusinya itu memang luar biasa. Terus ini ngomong-ngomong Mas, kalau event ini Kejajar Nggarung ini kan udah jadi satu. Nah, udah jadi satu itu udah dibilang itu Jaguar ya Mas. Nah, Jaguar itu kalau ini ada event yang selanjutnya mau bawa yang player mana aja Mas? Kira-kira ya kita bawa CM Ya. terus kemudian bawa Degleng, terus nunggu Patimura. Kalau Patimura sekiranya nanti mabung bulu tembaknya kalau sudah selesai atau sudah sempurna pulih gitu, mungkin saya bawa Patimura. Tapi sementara ini belum ada wacana Patimura ikut. Berarti ini player-player dari Pak Anas ini udah kita lihat satu persatu apa aja, terus dari terah-terahnya udah jelas, nanti bisa lihat, dan eksekusi selanjutnya dari Pak Anas nanti bisa lihat di YouTube New BPMKS. Nah, ini lanjut dari semua player Pak Anas kita udah lihat. Terus saya mau tanya Mas, ini dari selain Pak Anas itu, kalau di Sigedang Kejajar Wonosobo ini ada siapa aja Mas, dan player-player handalnya itu namanya apa aja Mas? Ya sebenarnya kalau di lapak Sigedang ini atau di paguyuban Bupati Kolong Desa Sigedang ini bukan hanya di kandang saya yang kemungkinan ada burung lah istilahnya, tapi yang lebih bagus-bagus ada. Contohnya di tempatnya Bos Wako itu juga ada player handal bagus-bagus dia. Terus tempatnya Pak Irfai, Ya. Pak Irfai, Bos Bos Wortel. Wortel ya, yang dikenal Bos Wortel ya. Itu Pak Irfan itu juga. Di antaranya ada Agan, ada Anugrah, kemudian ada adik-adiknya itu yang ikan bang itu, Ya. kemudian ada Bejo, itu bagus-bagus sebenarnya, lebih bagus-bagus. Nah, kalau ini di Bos Pakoh atau Bos Potatus itu playernya ada apa aja itu Mas? Nah kalau di Boswako atau kandang Devan Potatos, di kandang Devan Potatos Boswako itu kan yang ada 5, kemudian ada Sakata, terus apa itu yang Putu misalnya- Black Sweet itu Ya. ada ya di Bos Pakoh. Putu Black Sweet itu, yang merah itu Ya. juga ada, itu bagus. Terus
yang matris yang matris namanya lupa, itu juga ada 4 player bagus-bagus di tempatnya, Bos Papa atau kandang Devan Potatos. Berarti kalau si Gedang ini berarti kalau ada event besar berarti berangkat jadi satu ya Mas? Berangkat jadi satu, alhamdulillah rukun semua. Nah, kita saling support. Kemudian kalau misalnya yang berangkat di kandangnya Bos Ir atau jokinya itu Mas Adib, atau yang berangkat di tempatnya Bos Pako, jokinya Mas Tri, itu juga kita support, itu saling support. Kalau sudah berangkat tidak kemudian burung saya yang harus juara atau Bos Ir atau siapa Bos Pako, semuanya menyupport. Burung kita berangkat, semuanya berangkat. Burung dia berangkat, kita berangkat. Seperti itu. Berarti teman-teman kalau di si Gedang Kejajar Wonosobo ini memang guyup, Ya, memang rukun. Maksudnya kalau ada event besar ya udah jadi satu berangkat. Ada Bos Irfani atau yang dikenal Raja GM itu, terus ada Bos Fako, Devan Potatos atau yang dikenal Bos Kentang ya Mas. Ya. Ya, itu berangkat jadi satu. Itu memang sangat ngeten sekali. Iya. Ini mau tanya Mas soal latihan ya. Kalau ngelatih burung itu kok bisa sampai final atau bisa ngisi itu, kalau tahap latihannya itu bagaimana Mas? Dan sebenarnya sih relatif ya. Semua punya ciri khas, semuanya punya karakter masing-masing cara melatihnya. Namun bahasa sederhana, jadi kalau misalnya saya beli burung, ini kan mahal, apalagi beli player. Ya memang. Sedang beli piyik dari indukan yang bagus saja, saya tahu harganya berapa. Saya inisiatif bahwa saya paling tidak saya ada indukan yang bagus, kemudian lebih puas lagi kalau saya melatih hasil ternakan sendiri akan sampai bisa podium, ini sangat bangga. Tapi sampai sekarang untuk latihan memang saya belum percayakan kepada siapa-siapa, masih saya latih sendiri. Cuma nanti kalau sudah jadi player lah baru saya serahkan kepada joki. Oke. Nah, di antara tahapan-tahapan itu memang untuk pengenalan waktu rampasan piyik ya, piyik sudah rampas baru saya latih. Kalau belum rampas saya belum. Oh berarti habis piyik baru latih ya Mas? Latih. Nanti misalnya burung iklar 2, jodoh tidak apa-apa. Berarti ini saya mau tanya ini Mas, dari teman-teman kan bilang, maksudnya kalau ngelatih belum habis piyik itu ada kemungkinan besar ini, maksudnya ada kemungkinan besar CC bisa kurang atau gimana Mas? Kalau menurut saya, kalau menurut saya, jadi apa ya, fisik ataupun tenaga masih kondisi piyik ini kan belum siap, otot-ototnya belum siap, terus kemudian latihan apa instingnya belum juga matang, ini kan jadi kendala nanti kalau dilatih. Nah, menurut saya kalau sudah rampasan itu kayaknya kalau mulai tahapan latihan selain ototnya dan instingnya sudah siap. berarti secara mental ya Mas? Ya. Terus kemudian apa tahapan keduanya nanti kita lop-lop, kita matengkan ada 4 sampai 5 mungkin kita lop-lop giringan. Jadi landingnya itu harus ke betina terus. Jangan sampai kemudian burung landingnya belum di betina masih jebol sudah dinaikkan, nah itu fatal menurut saya, kurang pas. Maka memang triknya sendiri-sendiri, tapi kalau ini masih ada yang pengalaman gitu, maksudnya kalau ngelatih piyik bagaimana gitu kan bisa jadi motivasi kita gitu kan, motivasi sahabat-sahabat merpati kolong di seluruh Wonosobo dan sekitarnya gitu ya Mas. Yeah. Terus pesan-pesan buat channel New PPMKS ini bagaimana Mas? Ya pesan-pesannya ya gini aja, kita bareng-bareng ya, yang penting jadi apa penggemar ataupun hobi merpati itu jangan kemudian kita hobi merpati kita menimbulkan apa gejolak emosi karena persaingan, itu jangan, itu dihindari. Prinsip saya sebenarnya kita
apa hobi merpati itu bisa mendatangkan teman ataupun saudara yang banyak. Iya. Ya pada dasarnya rukun harus guyup dan bersatu. Nah intinya itu. Terus pada teman-teman, merpati ini hobi. Jadi hobi itu harus menyenangkan. Kita di event apa sama teman jangan dianggap musuh, kecuali gurunya aja dan lain-lain. Nah, itu aja. Ya ngomong-ngomong ini pas ini ya si Degleng ini pas main di lapak Lengkong itu pas take over Jet kalau nggak salah ya Mas. Iya. Nah, pas take over Jet itu pas main di lapak Lengkong. Iya. Main di lapak Lengkong itu pas ini kalau mau lihat eksekusi dari Degleng itu ya pas event New NMAX di lapak Lengkong. Ya udah Mas, sekian silaturahim saya. Kalau ada kesalahan dan kurang sopan santun kesini itu mohon maaf ya Mas. Sama-sama. Nah, saya minta ini Mas, maksudnya minta himbauan aja buat teman-teman dari semua penggemar Merpati Kolong itu, bagaimana Mas pesan-pesan dari sampean? Ya, pesan-pesannya sudah sampaikan tadi sebenarnya. Kita guyup, kita rukun, Intinya guyup rukun, kita nambah bersatu. konco itu Ya, nih, nambah Mas. konco. Nambah konco. Ya udah Mas, Ya. sekian saya mau lanjut. Ini ada Bos Irfani, nanti kan yang punya Agan dan Anugrah itu, terus Bos Devan itu, Devan Potatos. Nanti saya sambung lagi setelah event selanjutnya Mas. Ya. Saya pamit dulu Mas. Terima kasih.